Monggo saya minta pihak keluarga, ini ada beberapa titik untuk dilepaskan, Mas Bro. Sini sayang, diambil bawah sini. Nggih, dibawa ke sini semuanya. Tadi ketika saya begini, Pak Insyaallah Allahu a'lam bishawab, kalau salah murni salah saya. Tapi kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Sebelah sana, ini sebelah sini saya melihat ada gangguan. Kalau ini dari luar, dari sini sampai lihat di sini. Di sini. Di sini. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Ya, kalau itu ke sini coba. Tidak apa-apa, takut amat. Oh, Allah Akbar. Astagfirullah, kagetin saya jenengan. Ini sayangnya yang membuat belum begitu memahami tentang ilmu wafak. Karena ketika menulis wafak itu tidak boleh mengambil di bagian-bagian ayat yang tertentu. Contoh di kata syaitonnya ini sebenarnya tidak boleh dimasukkan di sini nih. Ini nanti malah menjadi ikatan untuk bangsa jin di tempat ini. Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Dengan ikat Bang. Allah. Bawa makhluk ini ke sini. Hadapkan ke saya dengan izin Allah. Ikat makhluk ini ke bumi. Allahu Akbar. Allah. Hadapkan kepalanya di bumi. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ganteng. Nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat bisa hidup, bernafas, berbicara, mendengar, dan melihat
Niki sedayane nikmati Gusti Allah. Mugi-mugi semoga saja nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita gunakan di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini bisa berbicara karena diberikan kalam atau pembicaraan oleh Allah. Kita bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah, dan kita bisa kuat pun karena dikuatkan oleh Allah. Semoga saja apapun yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita gunakan di jalan Allah, karena semuanya nanti akan ada hisab-hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini saya bisa bersilaturahmi ke sini. Niki nami desane napa nggih? Tumpang. Masuke Tumpang Talun nggih. Alhamdulillah. Siap. Nggih nyuwun ngapura, datangnya malam-malam karena isone ya memang lek bengi. Kalau siang enggak bisa. Nah, ada saudara-saudara kita yang di Padepokan. Di rumah ini salah satu hal yang paling mendasar sebenarnya ada gangguan dari golongan Ampar, dari golongan bangsa jin Ampar yang ada di dalam rumah ini. Sehingga biasanya kalau ada bangsa jin seperti ini nanti akan ada perasaan yang tidak enak. Badan nggak enak, mau tidur nggak enak, serba nggak enak kayak gitu. Itu menjadi ciri khas utamanya. Nah, untuk menghilangkan gangguan jin Ampar ini sebenarnya yang paling penting yang dilakukan itu rumah tangganya harus harmonis dulu. Itu yang utama. Karena ketika rumah tangganya harmonis, secara otomatis nanti yang buruk-buruk itu akan hilang. Jadi masalah besar dikecilkan dan masalah kecil dihilangkan. Nah, masalah niki bukan masalah umur sih, kata niki masalahnya tengah kedewasaan kan gitu. Karena bangsa jin ini tercipta dari api. Kalau di dalam rumah sering ada masalah, sering ada pertengkaran, nanti membuat nyaman dari golongan bangsa jin ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti supaya apa yang saya lakukan di sini ada manfaatnya, saya minta yang pertama rumah tangganya harus harmonis, yang kedua rumahnya harus sering digunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran di waktu subuh dan maghrib. Dua ini harus, walaupun hanya satu ayat itu digunakan. Terus yang ketiga, ini supaya nanti ketika saya kesini ada manfaatnya, karena kalau ini nanti nggak dilakukan pun juga manfaatnya nggak begitu ada itu. Setiap masuk ke dalam rumah ini nanti selama 41 hari saya minta pihak keluarga setiap masuk ke rumah baca surat Al-Ikhlas entah 1 kali atau 3 kali itu. Ini harus dilakukan. Nanti kalau nggak dilakukan nggak ada manfaatnya nanti. Jadi setiap masuk ke rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali atau 2 kali. Pokoknya setiap masuk ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus baca surat Al-Ikhlas minimal 1 kali, lebih bagus 3 kali. Setiap keluar masuk rumah, setiap keluar masuk rumah. Yang jelas biasanya kalau ada gangguan jin seperti ini serba tidak enak sih. Itu yang utama sebenarnya. Karena ketika saya masuk di sini pun juga ada perasaan tidak enak itu. Kayak apa ya, ngeluh gitu loh, kayak ngeluh gitu, kayak ya ndak enak gitu. Dan niki panjenengan niki yang di rumah ini yang dirasakan bagaimana, Pak? Oke. Merasakan dia yang di rumahnya. Terus merinding-merinding terus. Jadi hawanya takut gitu. Takutnya kenapa? Niku
kan Oleh mana nang jeding? kan jeding ngoten terus ajrih ngoten terus Takut gitu nggih. Kalau ke kamar mandi gitu takut gitu. Sing diraosne berarti teng dalem niki intine was-was ngoten nggih. Di ngoten nggih. Boten skecom, boten penak ngoten nggih. Nggih. Sing sabar. Sing sabar. Karena memang begini, salah satu tanda bahwa di dalam diri ataupun di dalam tempat itu ada gangguan dari jinnya, itu muncul perasaan alladzi wasisu fi sudurin nasi minal jinnati wan waswas. Makanya sebenarnya supaya diri kita enggak terkena gangguan jin, baik itu sihir, tenung, teluh maupun ketempelan maupun ain, itu kuncinya diri kita supaya nggak gampang terkena penyakit apapun lah, tohir maupun batin. Itu yang pertama, jangan gampang was-was, jangan gampang bingung, jangan gampang takut. Wis urip enek sing nguripi ngono ae wis. Urip enek sing nguripi ngono wis. Karena memang kalau kita nanti takut, was-was, nanti malah banyak penyakit yang masuk. Nggih, niki ini juga bisa diamalkan oleh saudara-saudaraku dimanapun berada. Amalan ini disebut sebagai asma karomah. Kita ambil dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Amalan ini untuk mengetahui sesuatu hal yang syirri. Makanya di dalam sholawat Nuridat itu ada kalimat wasyiri sari, yang artinya meminta petunjuk untuk dibukakan rahasia-rahasia yang tidak bisa kita ketahui kecuali hanya Allah yang mengetahui. Makanya kita minta petunjuk kepada Allah. Nanti amalannya yang pertama membaca syahadat, yang kedua membaca sholawat, dan yang ketiga nanti membaca hamdalah, yang keempat membaca sholawat Nuridat, yang kelima doa, dan yang keenamnya nanti surat Yasin yang terakhir. Insya Allah amalan ini pun juga bisa diamalkan oleh panjenengan semuanya dimanapun berada. Kalau panjenengan di rumah ada keluarganya yang sakit-sakitan, terus sering sekali bertengkar, terus usaha selalu bangkrut, panjenengan bisa mengamalkan amalan ini insya Allah. Nah, kalau di rumah ini beliau di rumah ini intinya sakitnya karena penyakit taif. Beliau tadi itu yang beliau ceritakan tidak bisa jalan, terus ke Padepokan akhirnya bisa jalan. Beliau itu bingung kayak gitu, linglung, ngomong nggak bisa, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa, terus akhirnya mengundang kita ke sini. Penyakit yang beliau alami ini disebut dengan penyakit taif. Penyakit taif itu penyakit fisikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Benar fisikis. Kalau saya jelaskan gini, penyakit itu ada 3 hal. Pertama fisikis, non medis, terus medis. Orang sebelum kena stroke marah, setelah marah-marah, bingung, ngamuk, terus akhirnya gangguannya dari gampang marah ini masuk penyakit ganggu jin saka, terus akhirnya stroke gitu. Orang kena penyakit kanker payudara, jengkel sama suami, terus dadanya sesek, ya dari jengkel inilah masuk gangguan jin ampar, terus akhirnya kanker payudara gitu. Jadi ada 3 hal, psikis, non medis, terus medis. Ini satu kesatuan sebenarnya, karena antara jiwa dan raga itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Pasti nggak mungkin ini gini, ini cuman ini tok, itu nggak mungkin. Pasti ada ini dan ada ini. Kebanyakan seperti itu. Ada 3 hal. Makanya pengobatan juga kalau di Padepokan itu kita menggunakan 3 metode, yaitu psikis, non medis yaitu gaibnya, baru yang ketiga itu medisnya kayak gitu. Untuk psikisnya ya ini nanti yang pertama pembersihan kolbu atau pembersihan hati
hatinya saya minta untuk tenang gitu, tenang, sabar, syukur, 3 hal mawon, nerima, ikhlas, syukur, telu niku mawon. Terus niku mungkin zaman sakit kelampai niki insyaallah uripe mungkin nggih sekeco ngoten niku damel psikis niki salah sijine lewat ruqyah nanti. Yang pertama fisikisnya yang sabar, yang tenang, pasrah sama Allah, ben atine gak bingung. Terus nanti yang kedua baru non medisnya atau gaibnya. Lah gaibnya nanti kita lakukan bacaan yang nanti saya baca sama ikuti boleh, yaitu membaca syahadat, sholawat, terus nanti baca hamdalah, sholawat nuridat, doanya, terus surat yasin yang terakhir. Ini untuk gaibnya, untuk menghilangkan gangguan jinnya. Nanti yang ketiga baru medisnya. Kalau medisnya nanti saya menggunakan media-media herbal, karena saya bukan dokter, saya alternatif, maka obatnya pun juga alternatif, yaitu saya menggunakan kunir, madu, garam, dan bidara dengan air wudhu yang ditampung, lalu digunakan untuk nyiram rumah, mandi, dan nanti ada yang diminum. Oke, ngoten mawon ya penjelasannya, ini panjang-panjang mumet nanti. Langsung mawon praktek, dipraktekkan. Nah, nanti ketika panjenengan membaca amalan saya ini, terus tiba-tiba tangan seperti bergerak sendiri, itu diikuti aja nggak apa-apa. Kalau yang pernah masuk tarekoh sih nggak kaget kalau tiba-tiba badan bergerak sendiri gitu, karena ketika batinnya menggerakkan dohirnya itu sama kayak jenengan mungkin mendengarkan sesuatu yang enak atau asik gitu, menyenangkan gitu, badannya goyang-goyang kan gitu. Dan sama ketika kita membaca Al-Quran, karena munculnya mahabbah, munculnya rasa cinta, nyaman, karena masalah bacaan ini tentang rasa, jadi nggak bisa dijelaskan, rasanya itu nyaman, enak gitu. Nah, karena kenyamanan, keenakan itulah nanti menggerakkan dahirah kita gitu. Nah, karena ini yang menuntun adalah asma-asma Allah, maka menuju hal-hal yang baik, bukan kok kesurupan, apalagi dikatakan kelebonan jin, itu bukan gitu kan. Kadang-kadang nggak ngerti orang, tak ada yang menggerakkan gitu, dikira ada setan atau jin yang masuk kayak gitu. Nah, ini langsung saja praktek amalannya aja dengan posisinya semuanya di sini, monggo diikuti kalau mau mengikuti. Jangan takut kalau nanti semuanya tangannya bergerak. Itu yang pertama, duduk tenang gini, tenang, rileks. Sambil berdiri juga boleh kalau panjenengan ingin berdiri. Kalau duduk ya duduk boleh, duduk tenang, ditenangkan pikirannya, pasrah sama Allah. Terus setelah itu tangannya dibuka, lalu ikuti bacaan yang saya baca. Monggo kalau mau diikuti, saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurid dhati
wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah hamba. Hamba memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum hamba atau oleh hamba sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'un wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tangannya rentangkan ke atas, yang kanan. Nah, diikuti sekarang. Rasanya kemana? Kalau panjenengan sering mengamalkan amalan ini, nanti bukan hanya rasanya seperti ini yang bergerak, tetapi di dalam mata panjenengan, terutama di cakra asna, akan terlihat gambaran-gambaran yang dengan jelas, seperti ada sosok wanita di sebelah sana, lalu di sebelah sini. Kalau ini tujuannya dulu untuk pagaran, tetapi ini pada akhirnya menjadi sebuah gangguan, karena yang di dalamnya ada sebuah jin yang pada akhirnya mengikat di dalam rumah ini, yang sebelah sini. Monggo saya minta pihak keluarga, ini ada beberapa titik untuk dilepaskan, Mas Bro. Sini sayang, diambil, bawa sini, diambil. Iya. Nggih, dibawa ke sini semuanya. Sekalian itu juga kan.
ada petil, dongkal. Latin Ya, itu dulu bawa ke sini. Ya, nanti yang lainnya. Nah, ada lagi Kang Mas Bro, sini sayang. Tadi ketika saya begini, Pak Insyaallah Allahu a'lam bishawab. Kalau salah murni salah saya. Tapi kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Sebelah sana, ini sebelah sini. Saya melihat ada gangguan. Kalau ini dari luar, bukan ikatan. Kalau ini ikatan yang dilakukan oleh orang sendiri atau diri sendiri. Niatnya untuk pagaran. Tapi kalau yang sebelah sini nih, ini bukan dari dalam diri sendiri, tapi dari luar. Mungkin saya tunjukkan supaya lebih jelas. Nah, tadi saya melihat di sebelah sini ada seperti sosok dari golongan Amit Mbah nggih. Amit nggih. Nah, ini juga ada, nanti kita bersihkan dulu. Kalau ini ikatan sendiri. Kalau yang ini ikatan sendiri. Saya taruh sana dulu, mohon maaf. Kalau ini dari luar. Dari sini sampai lihat di sini. Di sini. Di sini. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Coba di sana. Sudah kelihatan? Di bawah? Ya, kalau itu bawa sini coba. Tidak apa-apa. Takut amat. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ngagetin saya jenengan. Kalau ini dari luar. Nanti wudu ya, habis megang. Ya. Kalau ini dari luar, ini dari dalam. Dicopot nanti ya sayang ya. Ini nanti dilepaskan dulu. Siap pintu yang Gus tadi. Ada jendela. Bukannya memberikan manfaat malah mudarat. Nih. Ini ikatan yang tujuannya untuk pagaran, tapi akhirnya malah mendatangkan jin. Akhirnya wong jibek. Ra iso turu. Tujuannya untuk pagaran, tapi akhirnya jadi penyakit. Jerone menyan. Tinggu undang setan. Sini sayang. Saya barusan dengar nggak di mic mungkin masuk barusan tuh ujung sebelah sana, nggak tahu. Itu nah ini tujuannya untuk pagaran, akhirnya jadi ikatan. Ya, ini yang sering saya sampaikan di dalam doa-doa saya, ikatan yang mengikat baik itu karena orang maupun karena diri sendiri. Sini menyan, akhirnya malah ngundang setan. Setan ini terus njaluk mangan, sing dipangan sing duwe omah. Pagaran boleh, pagaran yang paling bagus itu sabar dan sholat. Nanti sampai rasakno luwih plong nanti di hati, gak gampang bingung. Sudah lama? Sudah lama. Sakitnya ya wes. Tujuannya untuk pagaran. Tapi sayang ada jin yang
datang, terus akhirnya minta makan, dan gak dikei mangan, terus mangan sing masang, yang dipasangi dipangan. Ini sudah berkali-kali kayak begini. Pagaran nih gak usah aneh, sabar sampai sholat yuk pagaran nih, yang paling bagus. Dilepas dulu beberapa tempat dulu nggih. Lek gak ngerti yang dipasang nggak usah dipasang, karena untuk masang yang seperti ini harus paham tentang asbabun nuzulnya dulu. Kalau memang mau bikin wafak atau rajah, itu ada kaedah-kaedahnya ketika mau mau memasang seperti ini. Contoh wafak itu ketika membuat harus dalam keadaan wudhu. Ada waktu-waktu tertentu. Saya paham kalau ilmu wafak itu. Jadi yang dipasang yang bagaimanapun juga saya paham. Wafak pun juga harus dengan menggunakan kaedah-kaedah ilmu wafak. Nggak boleh bismillah dibalik, nggak boleh. Walaupun tulisan bismillah, tapi kalau dibalik jadinya setan. Setan itu ya jin iso dadi setan, wong iso dadi setan. Setan itu kata sifat, dalam arti kelakuannya elek dadi setan. Ini namanya ilmu wafak ini sayang. Dia mengambil beberapa huruf. Tapi sayangnya bukan masalah tulisannya yang tidak pas, sayangnya ada beberapa huruf yang dibalik. Jadi ini namanya huruf abjadun. Kalau di dalam ilmu Jawa itu hono coroko. Ini yang menulis itu harus paham dulu tentang kafiah menulis wafak. Kalau cara menulisnya tidak benar, itu jadi masalah. Contoh ketika kata sholawat itu harusnya kafah ditulis sholawatnya, jangan dipotong di beberapa bagian. Nanti jadi tuh sudah ada yang itu perlu dirukyah nanti, persis kayak yang megang kamera. Oh tenanan. Jadi ketika menulis huruf-huruf abjadun atau huruf-huruf untuk wafak atau untuk seperti ini, itu harus paham dulu tentang kaidah-kaidah cara menulisnya, bagaimana cara menulisnya, dan bagaimana tentang ketentuan-ketentuannya. Ini malah nanti mengikat suatu rumah menjadi sarangnya jin. Jangan sampai seperti itu. Nanti malah bingung, kebanyakan kayak gini, energinya banyak yang berbenturan, akhirnya terus jadi ikatan. Ini ya, awas, minggir. Nah, gitu. Ini bukan hanya ini hampir ada 30 loh. Hampir ada 30. Ini sayang, contoh kayak gini nih. Ini saya paham yang ditulis di sini itu apa, saya paham. Dari ilmu wafak ini saya paham, tapi sayangnya cara penulisannya tidak pas, sehingga ini ada beberapa ayat-ayat Allah yang malah dibalik. Nah, ketika dibalik ini jadi dari yang harusnya baik jadi buruk. Tujuannya ini untuk pagaran, supaya rumah ini dipagari, tetapi masalahnya yang ditempatkan itu salah, sehingga jadi masalah. Kalau yang ditempatkan itu jin, itu nanti seperti menempatkan anjing. Anjing itu nanti kalau dikasih makan, dia akan membantu. Tapi nanti kalau sudah nggak dikasih makan, dia akan memakan yang membantu tadi, pemilik rumahnya, kayak gitu. Sama kayak susuk. Susuk itu waktu masih muda dipasang buat pengasihan. Sebenarnya itu malah mudarat. Nah, ketika nanti dia berhubungan badan, keluar sperma, itu yang dimakan. Tapi ketika sudah tua, nggak ada yang dimakan, dirinya sendiri yang dimakan. Dirinya sendiri yang masang susu, itulah yang dimakan. Nah, ini tolong dibuka dulu sayang. Nah, ini.
Ini kan akhirnya pemilik rumahnya gampang bingung. Gampang bingung, Kebanyakan pakaran. wedi, was-was, gelisah. Gitu. Ini sayang. Astagfirullahaladzim. Innallah Ini dia mengambil beberapa bagian ayat Al-Quran yang malah dibolak-balik ini. Akhirnya bukannya jadi sesuatu hal yang baik, malah jadi sesuatu hal yang buruk. Ini tujuannya untuk pagaran, tapi akhirnya malah jadi gangguan karena seperti menempatkan anjing. Jadi ketika sudah nggak dikasih makan, nanti malah akhirnya malah menggigit pemilik rumahnya sendiri. Nih, sampai segitu banyaknya. Satu, dua, tiga, empat. Buka dulu sayang. Iya. Ini kok ya? Iya. Nih. Kalau mau menggunakan wewangian untuk pagaran, saya paham ini yang digunakan ini apa. Kalau bisa jangan menggunakan media-media yang menimbulkan mudarat, kayak contoh ayam, potong ayam terus dipendam dari situ darahnya, terus menggunakan tulang, ada bahkan yang menggunakan tulang babi juga ada. Jangan menggunakan media-media yang tidak syar'i, karena ini nanti malah jadi mudarat untuk pemilik rumahnya. Ini nanti menjadi ikatan. Kalau mau menggunakan medianya, gunakan media yang syar'i, seperti kalaupun minyak ya minyak non alkohol. Itu untuk sunahnya Nabi saja. Nah ini dalamnya apa? Menyan tulang. Nek umpami teng lak umpami kuwi penjebone ngoten itu wonten kalih. Apa itu yang ditanam di dalam? Niku botol. Iya, biar nanti saya tarik aja lewat. Lihat ini seperti ini. Demi Allah, saya barusan dengar wanita mengeluh. Ini sayangnya yang membuat belum begitu memahami tentang ilmu wafak. Karena ketika menulis wafak itu tidak boleh mengambil di bagian-bagian ayat yang tertentu. Contoh di kata syaitonnya ini sebenarnya tidak boleh dimasukkan di sini nih. Ini nanti malah menjadi ikatan untuk bangsa jin di tempat ini. Harusnya ini tidak boleh. Jadi ketika menggunakan ilmu wafak itu harus paham dulu tentang ilmu wafaknya. Menulisnya harus dalam keadaan wudu, dan ayatnya harus ditulis secara kafah, tidak boleh dipotong-potong. Ini segini banyaknya wafak yang ditulis-tulis.
Nah ini loh, ketika kita memasang pagaran itu harus paham dulu dengan apa yang ditempatkan supaya tidak jadi masalah. Untung orangnya ini belum gila, bagus. Ini orangnya ini sampai bingung, linglung, tidak bisa ngomong, nggak bisa berpikir, tidak bisa jalan. Alhamdulillah beliau di Padepokan 3 hari langsung bisa ngomong, bisa jalan, dan langsung bisa berbicara. Ini coba kayak gini, siapa yang disalahkan? Jadi kalau memang tidak tahu, mendingan tidak usah lah, cukup sabar dan sholat itu saja yang dijadikan pagaran. Jangan benda-benda, bingung linglung malah orangnya. Nah ini ibunya sayang. Ibunya ini ada di video saya ketika beliau datang ke Padepokan dalam keadaan lumpuh, tidak bisa jalan. Selain itu beliau linglung, bingung, nggak bisa ngomong, nggak bisa berpikir, nggak bisa jalan. Alhamdulillah 3 hari di Padepokan sudah langsung bisa jalan ya Bu. Datang itu langsung bisa jalan dengan izin Allah, langsung bisa ngomong, langsung bisa berbicara. Ini coba kita lihat, sampai ada hampir 60-an ini. Nih lihat ini sayang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 nih 64 insyaallah. Ini orangnya ndak gila, bagus ini. Sabuke kula gadah, kalih yogane nggih gadah. Sekamu kan digom. Sing anu. Abang. Bapakmu kan. Ini malah apa ini yang di sini ini? Insyaallah. Berarti panjenengan ini udah berubat kemana-mana ya? Tenggeriane namung tenggeriane tiang setunggal. Bapak Cina sendiri itu. Tiangnya sampai meninggal, Bang. Siap. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Ada paku ini.
paku sama rambut. Kalau ini memang sengaja ditempatkan oleh pemilik rumah sendiri di dalam rumahnya. Tujuannya untuk pagaran supaya tidak ada gangguan, tapi akhirnya malah menjadi gangguan karena salah menempatkan, akhirnya jadi masalah. Kalau yang menggunakan paku untuk pagaran, saya tahu ini yang dipakai dari kitab apa ini saya tahu, tapi saya nggak menerangkan di sini. Sangat riskan sekali ketika pagaran menggunakan media-media yang semacam ini, karena nanti jadi masalah baru lagi untuk pemilik rumah. Contoh ketika ini menggunakan menyan, saya sebenarnya paham ini kitabnya apa yang digunakan untuk membuat rajah ini, untuk membuat wafak ini saya paham. Tapi ketika membuat wafak atau rajah ini harus paham sekali tentang kaidah-kaidah menulis wafak. Tidak mudah untuk menulis wafak ini. Ketika menulis, posisinya hati harus benar-benar bersih. Kalau hatinya tidak bersih, nanti yang masuk yang lain, karena ini berhubungan dengan khodamul ayat. Ini tentang yang dipakai tentang khodamul ayat. Nah, masalahnya ketika yang menulis ini dalam posisi yang hatinya tidak bersih, nanti yang masuk yang lain. Yang kedua, ketika menulis wafak seperti ini, posisinya hati harus tetap terus berzikir Allah, 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 begitu. Yang ketiga, ketika menulis wafak ini, posisi lidah harus ditekan di langit-langit gitu. Dan biasanya ketika menulis ini harus ada waktu-waktu tertentu yang harus digunakan ketika menulis seperti ini, karena membuat satu wafak ini butuh waktu 41 hari. Kalau membuatnya asal-asalan, saya nggak bilang yang membuat ini asal-asalan, tidak. Tapi kalau yang membuat wafak ini tidak mengikuti kaidah-kaidah dalam ilmu wafak, bahaya, karena ini salah satunya menggunakan khodamul ayat, menggunakan kekuatan dari khodamul ayat. Sedangkan khodam sendiri itu ada beberapa tingkatannya, ada khodamul muqaddas, ada khodam-khodam yang lain. Nah, itu yang berbahaya. Dia harus paham sekali, dan ketika menulisnya harus dalam keadaan yang wudu, selama 41 hari harus puasa. Itu harus sangat dipahami sekali, karena ini adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi harus benar-benar cara membuatnya itu harus benar-benar mengikuti kaidah-kaidah ilmu wafak. Kalau sampai salah, bahaya. Nah, salah satunya hal semacam ini sangat riskan sekali. 100 lebih loh, 100 lebih. Iya, jeruk beras. Hampir 200 ini mah. Jeruk beras. Jeruk beras. Ada beras nih. Terkadang ada seseorang yang rela untuk membalikkan nama-nama Allah, asma-asma Allah, hanya untuk mendapatkan sebuah kekuatan. Itu ada, dan itu sangat berbahaya sekali. Kadang orang itu rela untuk menuliskan Bismillah kuwali gitu, kayak Khono Coroko kuwali itu juga kalau di riyadohi, di kuasai, sangat-sangat luar biasa kekuatannya. Nah, itu
nanti malah membuat otak seseorang bisa malik, yang benci jadi suka, yang akhirnya waras jadi gendeng, itu bisa seperti itu. Karena memang Allah itu maha profesional menjadi wajah, dan siapa yang minta sungguh-sungguh kepadaku pasti akan aku berikan gitu. Tapi semuanya akan ada pertanggungjawabannya, makanya sangat riskan sekali. Lebih baik kalau tidak tahu, lebih baik janganlah. Kalau untuk pagaran lebih baik sabar dan sholat itu saja yang digunakan. Nah, seperti ini sayang. Ini ayat suci Al-Quran yang dipotong-potong bacaannya. Saya memang terkadang saya sendiri sering membuat wafak, tetapi saya tidak pernah memotong-motong di beberapa bagian ayat. Kalau contoh, ketika anak kecil belum bisa membaca Al-Quran, lalu tabarukan dari ayat suci Al-Quran, maka ketika itu pun juga ditulisnya harus secara kafah, tidak boleh dipotong. Semuanya sholawat nuridat harus komplit dari mulai Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Namanya di kata Muhammadnya itu, terus nanti di situ dikhususkan untuk namanya siapa, terus nanti dilanjutkan harus dari awal sampai akhir harus ditulis, tidak boleh dipotong. Kalau dipotong itu nanti jadi masalah, karena nanti akhir sama awalnya nggak ada. Itu dalam kafiyah ilmu wafak nggak boleh. Jadi ketika, dan selain itu ketika menuliskan ayat-ayat Al-Quran ini ada kaidah-kaidahnya yang harus dilakukan. Salah satunya posisinya harus keadaan suci, baik suci zahir maupun secara batin. Tempat duduknya harus suci. Dia ketika menulis ini harus dengan memakai minyak wangi non alkohol, terus pakai pakaian yang putih-putih, terus sajadahnya juga harus putih. Terus setelah itu waktunya biasanya menunggu tanggal 14, 15, 17 dan 18 di pertengahan bulan. Selain itu juga ketika menulis lidah harus ditekan ke atas. Ini ya, di langit-langit, terus dikir Allah 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 gitu. Dan harus posisinya biasanya setelah seperti ini 41 hari harus diasapi. Biasanya seperti itu. Nah, nanti kalau salah di dalam penulisan nanti yang masuk juga salah, itu maunya bikin selamat malah celaka. Iya, makanya sangat rawan sekali. Saya sendiri sebenarnya ada ilmunya, ada kitabnya, tapi nggak saya pakai untuk pagaran karena sangat rawan. Salah satunya nanti jadi sarangnya jin kalau sampai diri kita tidak mendunungkan atau menjelaskan secara kafah pemilik rumahnya. Itu lebih baik dibaca saja lah Al-Quran itu buat ngaji aja gitu. Kalau dibuat untuk wafak sangat riskan gitu loh. Salah satunya bisa masuk jin gitu, karena salah niat, salah kaidahnya jadi masalah seperti ini. Sampai seperti ini sayangku, Masya Allah, hampir ada 200 wafak yang ada di rumah ini. Pantesan saja pemilik rumahnya bingung, terus linglung, ndak bisa ngomong, ndak bisa jalan, terus orangnya jadi bingung, tengahnya linglung gitu. Nah, waktu itu di Padepokan nggih. Alhamdulillah di Padepokan langsung bisa ngomong, langsung bisa jalan. Padahal awalnya nggak bisa diajak ngomong, bengong, dan nggak bisa jalan. Ya karena seperti ini, terkadang ketika kita mau meminta tolong kepada seseorang harus dilihat dilihat yang terutama syariatnya, sholatnya. Itu yang patut untuk pertama dilihat. Kalau ketika kita minta tolong kok sholatnya nggak dijalankan, wes toh masih yang ngomong pinter kayak apa, tapi kalau sampai nggak menjalankan sholat jangan didatangi. Itu yang pertama, sholatnya dulu. Yang kedua, yang paling penting untuk jenengan pahami, ketika menggunakan media-media, terutama media sarana seperti wafak, terus ajimat ataupun raja,
harus bisa mendunungkan dulu apa yang dituliskan, harus dipahami. Jangan sampai nantinya jadi beban. Kalau buat dengan sendiri nggak apa-apa, ya jangan deh ya. Tapi kalau jadi beban anak putu itu nanti yang jadi masalah. Saya paham beliau menggunakan ini, saya paham ini tujuannya apa, itu saya paham, dan dari kitab apa saya paham menggunakan ini. Tapi saya nggak pakai yang seperti ini karena sangat berisiko. Dan yang kedua, ada yang menggunakan paku untuk pagaran, itu paku diikat itu ada. Saya juga paham itu. Bahkan yang dari Kejawen sendiri juga saya paham, yang menggunakan sapu lidi terus nanti ditancapkan di beberapa titik, terus ada yang menggunakan tulang atau ayam, itu juga saya kitabnya saya tahu karena sedikit banyaknya saya belajar tentang itu, tapi nggak saya pakai karena risiko, sangat berisiko. Kalau kita umpamanya nih ya, kita pakai beras untuk ngundang ayam, ayamnya sih kita dikumpulin, terus setelah itu nanti ayam yang ngumpul kita tangkap bawa pulang, tujuannya kayak gitu. Tapi masalahnya ketika umpamanya berasnya masih di situ, terus kita pulang ini nggak bersih, ngundang yang lain, masalah baru tak? Paham nggak maksud saya? Kita semuanya ada banyak lalat nih, kita pusatkan alatnya di sini, kita pakai darah ayam atau kita pakai ini nih. Nah, ketika nanti kita bisa memonitor semua gangguannya dari sini. Tapi masalahnya kalau kitanya lagi lalai, itu jadi masalah baru lagi karena nanti numpuk di sini, gitu. Pokoknya dalam rumah ini banyak sekali ayam, ayam. Terus saya di sini pakai beras, kur, ayamnya datang semua. Nanti saya bisa nangkep nih semuanya nih. Tapi masalahnya nanti kalau berasnya nggak bersih, yang lainnya datang, gitu. Paham nggak dengan? Jadi metode-metode yang seperti ini saya paham, tapi nggak saya pakai, risikonya luar biasa. Risikonya nanti yang lain yang mengganggu. Nah ini, masya Allah sayang, coba dilihatkan ke sini sayang. Ini jumlahnya hampir ada 200-an ini media-media ini yang didapatkan, dan ini masih ada yang di dalam tanah, sendiri, ada yang sudah menyatu dengan tanah, nanti tidak bisa diambil, bisanya nanti dibersihkan dengan cara nanti dengan air, salah satunya air wudhu ditampung untuk membersihkan gangguan yang ada di dalam tanah, karena ada ikatan atau pagaran yang mungkin dulu jenengan gunakan, tujuannya untuk pagaran ditanam di dalam tanah, itu ada yang berupa minyak, nggih, ada yang ditanam di tanah, nggih, wonten simpul tanah, tanggih. oh ya, Jero boboten, pojokan niku nganggo air. Iya, yang di dalam tanah ada yang sudah menyatu dengan tanah, nanti tidak bisa diambil, kita bersihkan saja dengan air. Lalu air apa yang bisa digunakan untuk membersihkan gangguan? Contoh nggih, ada seseorang yang pernah semuanya keguguran, ketrekan kayak gitu, tidak sengaja darahnya bercacaran atau janinnya itu hilang ke tanah, atau mungkin dari situ rumahnya pernah ada yang gantung diri, atau mungkin rumahnya dulu pernah ada yang punya beli rumahnya itu adalah yang pertama punya pesugihan kayak gitu, atau mungkin dari situ pernah terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Untuk menghilangkan gangguan yang karena tempat, nah ini saya jelaskan sedikit. Gangguan penyakit yang karena ketempelan itu 4 hal. Yang pertama, penyakit ketempelan karena nasab itu karena keturunan, bapaknya dulu mungkin punya pesugihan, akhirnya anaknya punya ikatan, itu karena nasab. Bapaknya punya ilmu, nurun ke anaknya kanugrahan, indigo. Atau mungkin bapaknya, neneknya pernah ODGJ, gila, nanti biasanya anak cucunya juga ada yang gila, sering kan kayak gitu. Pokoknya ada nenek kakeknya yang pernah punya penyakit gangguan jiwa, anaknya biasanya ada, cucunya ada yang kena penyakit gangguan jiwa. Atau mungkin salah satu keluarganya ada yang gantung diri, ada, biasanya nanti juga nurun gitu, pengennya gantung diri juga. Nah itu namanya teluh, apa sih namanya kalau orang Jawa bilang itu, apa ya, saya nyebutnya lupa saya. Itu nanti seperti bola api begitu loh. Jadi ketika seseorang itu yang mengalami gangguan seperti itu, pulung
Nah, pulungnya kalau nggak dihilangkan terus menarik yang lain seperti itu. Nah, ini karena nasab. Atau kalau secara genetik biasanya bapak ibunya ada yang punya penyakit gula darah, itu anak cucunya juga gampang terkena penyakit gula darah. Ini karena nasab atau keturunan. Kalau di dalam ilmu ruqyah disebut dengan jinasab atau penyakit keturunan. Yang kedua, suatu penyakit menempel karena tempat. Karena tempat salah satunya seperti yang saya bilang tadi. Ada mungkin yang pernah ketrekan di situ, atau mungkin rumahnya pernah buat pesugihan, rumahnya tusuk sate dan lain sebagainya lah. Ini karena tempat. Yang kedua, dikarenakan tidak taat. Tidak taat itu banyak hal yang menyebabkan penyakit karena tidak taat. Salah satunya cebok yang tidak benar. Itu nanti juga bisa menyebabkan penyakit. Semua hal yang tidak taat itu bisa menyebabkan penyakit. Yang ketiga baru karena maksiat. Yang keempat. Jadi 4 hal itu. Nah, khusus yang karena tempat ini nanti menggunakan air wudhu salat subuh. Kenapa air wudhu salat subuh? Karena air wudhu salat subuh itu, salat subuh sendiri itu tentang kesucian. Makanya kalau kita pengen tahu keimanan kita kuat enggak, itu cukup kita lihat dari salat subuh kita. Kalau salat subuh kita baik, nggak pernah bolong-bolong, berarti ya iman kita nggak bolong-bolong. Tapi kalau salat subuhnya bolong-bolong, berarti iman kita bolong-bolong. Gitu aja, ini simple. Karena salat subuh itu tentang kesucian zat dan sifat. Asyhadu alla ilaha illallah itu zat, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sifat. Jadi salat subuh itu 2 rakaat zat dan sifat itu. Nah, air wudhu salat subuh ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang karena tempat tadi. Bisa untuk menghilangkan gangguan karena tempat maupun karena nasab. Karena sholat subuh itu kesucian, sholat duhur itu kahanan, sholat asar itu kemuliaan, sholat maghrib itu kehidupan, sholat isya itu selamatan. Jadi sholat subuh itu bisa digunakan untuk menghilangkan gangguan-gangguan karena sihir maupun karena ketempelan tempat, nasab maupun maksiat. Nah, nanti saya minta jenengan melakukan 4 hal yang seperti saya sampaikan tadi nggih. Yang pertama, rumah tangganya harus harmonis nggih. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Karena kalau rumah tangganya harmonis, ini nanti kalau ada gangguan jinnya, insya Allah tidak betah jin. Kalau di rumah orang yang selalu senyum, bahagia, itu jin nggak betah. Karena jin itu hawanya panas. Tapi kalau ada yang bertengkar di dalam rumah, jin itu senang. Karena kalau bertengkar itu hawanya panas dan jin sendiri tercipta dari api. Maka itu membuat nyaman. Yang kedua, membaca Al-Quran pagi dan sore. Jadi nggak perlu ditulis kayak gini terus ditempelkan, nggak perlu. Karena kita bisa baca, kecuali ya nggak bisa baca baru. Nggak bisa baca pun harus belajar. Nah, ini sebenarnya tabarukan niatnya, tapi salah. Pagi dan sore membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, setiap masuk ke rumah membaca surat Al-Ikhlas. Dan yang keempat, saya minta rumahnya selama 41 hari ini diajani 4 penjuru. Jadi sebelah kanan azan dulu, qomat, jalan, baca ayat kursi, notok, azan, qomat, sambil jalan ke kiri, baca ayat kursi, terus seperti itu sampai 4 penjuru. Nggih. Paham ya? Nggih, ngoten sedikit mawon. Terus sekarang langsung mawon sayang. Iya ya. Bawa sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billah al-azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan ikat makhluk Allah. Bawa makhluk ini ke sini, hadapkan ke saya dengan izin Allah, ikat makhluk ini ke bumi. Allahu akbar, Allah. Tancapkan kepalanya di bumi. Allah. Lepaskan saya. Kalau kamu hebat, ya lepas no dewi. Kalau kamu hebat, lepas no dewi.
Kenapa kamu kok dari tadi pelirak-pelirik nesansu? Kamu pikir mentang-mentang kamu dari bangsa Abdul Jumud saya takut gitu? Ini golongan jin dari golongan Abdul Jumud. Jin seperti ini sangat pintar sekali membaca Al-Quran. Kalau nggak percaya, coba dibaca-baca Al-Quran, tambah nggak ngaruh dia. Nggak ngaruh, karena jin seperti ini dia pintar membaca Al-Quran. Jadi ibunya ini ya seneng dek masjid ya bu, seneng dek musola, seneng ngaji, seneng sholat. Tapi ya tetap aja keganggu. Karena jin seperti ini pintar di dalam mengaji. Malah jin yang ada ini kadang-kadang orang nggak ngerti ya, kadang-kadang nanti dikira ini penodaan agama. Tetapi ada, kalau kita ngaji di beberapa kitab itu ada jin yang khusus gangguin sholat, ada jin yang khusus mengganggu ketika kita sholat subuh, ada jin yang mengganggu khusus ketika kita baca Al-Quran itu ada. Nah ini jin ini mengganggu pas ketika sholat subuh, orang sholat subuh itu diganggu, apalagi pas sholat malam. Ada dia tugasnya memang di bagian itu. Coba Kak Anjil bacain surat Al-Fatihah sini. Dibacain ayat kursi Al-Fatihah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tawa dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini pelek normal. Kamu anak kecil. Baca semua. Apa yang kamu? Seandainya saya bisa lepas, abrik kalian semua. Sama sekali nggak ngefek ya. Bacain ayat Al-Quran nggak ngefek dia. Anak kecil baca ayat suci Al-Quran. Bukan saya. Lebih pintar kamu. Umurnya lebih tua saya. Kamu bisa ya? Bisa. Coba. Sini. Coba kalau kamu bisa, saya pengen dengar. Coba bacain lagi Kak Anjil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ikut malan. Ayo baca lagi. Kamu senang ya? Saya senang sekali. Saya benar sekali kalau membaca. Cuma satu, saya tidak punya adab. Saya mengganggu manusia. Biar manusia itu lupa dengan Allah. Saya ditetapkan di sini sudah lama sekali.
Kamu sudah lama ditempatkan lama di sini. sekali di sini, dan bukan hanya saya, banyak sekali di sini. Semakin datang semakin banyak. Ini ya susahnya untuk menjadi peruqyah itu. Peruqyah itu tidak Biarkan hanya saja warganya tidak Bismillah, tahu, dengan biar izin tambah Allah, banyak. dengan kalimat la ilaha illallah. Ikat mulutnya. Ya, mau ngomong aja dia. Ini yang paling susah ya untuk menjadi seorang peruqyah itu, bukan hanya sekedar pintar membaca. Karena kalau hanya sekedar membaca, jin itu sendiri pintar sekali membaca. Kalau hanya sekedar menghafal, jin itu sangat fasih dalam menghafal maupun dalam membaca itu. Jadi bukan hanya sekedar bacaan maupun sekedar hafalan, tetapi harus juga melakukan tindakan. Makanya kita sering melihat nggih, bangsa jin di ruqyah kayak gitu, orang kesurupan di ruqyah malah ketawa-ketawa gitu. Karena terkadang peruqyahnya sendiri ketika membaca bismillah tetapi hatinya benci terus sama tetangga, marahan sama istri, nesuan sama anak kayak gitu. Jadi malah nggak ada faedahnya gitu. Bacaannya diketawain sama jin. Itu yang sulit seperti itu. Makanya orang zaman dulu itu kadang bacanya nggak begitu fasih, bisanya cuman semela kayak gitu. Tapi apa namanya, nyebul di air gitu, ngidoni itu yang mandi. Kenapa? Karena dilakukan dengan penuh kesungguhan, kuat luwe, kuat ngantuk, kuat lapar kayak gitu, kuat haus kayak gitu. Sekarang baca banyak ngidoni yang mulai bacin tok. Ini apa sebabnya? Sebabnya nggak tahan luwe, nggak tahan ngantuk. Kerjaannya maksiat. Akhirnya ya kayak saya. Obatin orang nggak mari-mari gitu loh, nggak sembuh-sembuh. Makanya ketika meruqyah itu yang paling penting adalah peruqyah itu sendiri harus mengamalkan apa yang diamalkan. Harus menjalankan apa yang diamalkan, yang dibaca. Baca bismillah ya hatinya harus penuh dengan kasih sayang. Sayang mbek tonggo, sayang mbek bojo, sayang mbek anak gitu. Nah seperti ini, jin seperti ini Masya Allah harus dengan penuh kesungguhan lah gitu, intinya seperti itu. Nah ini jin seperti ini masuknya dari rambut, terus ke aliran darah, terus akhirnya ke pikiran. Nah sebenarnya orang-orang yang terkena penyakit stroke itu banyak sekali, karena saya menangani orang penyakit stroke itu hampir setiap hari nggih. Jadi saya paham. Kebanyakan orang terkena penyakit stroke itu juga gangguannya dari jin seperti ini. Uang sebelum kena penyakit stroke itu pasti bingung dulu, linglung dulu, gampang marah, gampang sedih, terus akhirnya baru stroke. Enggak ujuk-ujuk stroke itu enggak. Jadi dari psikis mengenai non medis baru ke medis. Orang punya penyakit jantung, orang kok moro-moro jantungnya lores mati, enggak. Biasanya dia ada masalah besar yang dia pendam, enggak kuat gitu. Mamane berantem, terus krungu ngomong sih enggak enak, dia enggak tahan. Akhirnya kepikiran, teng, jantungnya langsung berhenti. Jadi dari penyakit psikis ke non medis terus ke medis. Orang kalau penyakit kena sakit perutnya, mahnya, pasti orang itu nanti gampang halusinasi, susah tidur gitu. Kalau terkena sakit di bagian perutnya, man lihat, itu kalau orang terkena penyakit mah itu pasti susah tidur, gampang gelisah, gampang marah kayak gitu. Itu hampir mayoritas kayak gitu. Nah seperti ini. Nah ketika seperti ini, ada gangguan seperti ini, jadi kuncinya kita membaca asma-asma Allah itu supaya hati kita tenang. Itu yang menjadi tujuan. Ketika membaca asma-asma Allah itu supaya hati kita tenang, bukan untuk menyalah-nyalahkan. Itu yang paling penting gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buka mulut. Kamu bertempat tinggal di mana? Tempat tinggalmu di mana? Di dalam rumah. Di dalam wafak ini kamu. Di dalam sini banyak sekali
golongan jin. Tempat kamu yang mana yang ini? Yang mana yang ini? Yang di sini nih. Bukan, Sini. bukan. Ini. Yang ini. Yang mana? Yang ini. Yang ini tempat kamu. Iya. Yang mana? Ini. Ini tempatmu. Ini tempatmu. Yang mana? Ada ikatannya 3. Ikatannya 3. Akeh menda. Yang mana? Yang ada pakunya tadi. Luar. Ini tah. Ini dari bangsa jin Abdul Jumud ini, nggih. Jadi bangsa jin ini bisa dikatakan, jadi jin sendiri juga mempunyai tingkatan. Ada yang tukang ngarit, ada yang tukang dagang, ada yang pejabat, ada yang rajanya, kayak gitu. Sama seperti diri kita. Ini termasuk rajanya ini. Nah, ini kalau dipikir padahal ini asma-asma Allah. Tapi asma-asma Allah yang dipotong-potong. Dipotong-potong kayak gitu. Sudah, jangan diberitahu, biarkan saja biar keluarganya ada yang gila. Iya, kamu biar senang bisa nempatin tubuhnya. Teman saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wasyiri sarifi sairil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, la haula illa billah. Waduh, ini insyaallah. Allahu akbar. Nah, sekarang air wudhu tadi yang sudah ditampung bawa sini. Oke, nyuwun tolong dibawa ke sini. Siap. Oke. Jadi sekarang setelah kita bersihkan dulu kotorannya, terus diusir lalatnya, sekarang pembersihannya atau pengempalan bekas kotorannya. Karena berapa kali pun nanti lalat itu diusir, kalau kotorannya masih di situ akan balik lagi. Kita menggunakan 2 metode. Metode yang pertama, kita menggunakan ruqyah kesehatan. Ini untuk rumah dan juga untuk pemilik rumahnya. Ini media ruqyah untuk kesehatan. Ini yang bagian medisnya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pengobatan kita menggunakan 3 pilar, yaitu psikis, non medis dan medisnya. Pikiran, gangguan gaibnya dan medisnya. Itu yang kita lakukan 3 pilar itu, yaitu psikis, non medis dan medisnya. Untuk psikisnya tadi sudah saya sampaikan, hatinya harus tenang, pasrah sama Allah, jangan gampang marah, jangan gampang sedih, jangan gampang. Untuk psikisnya. Untuk non medisnya tadi sudah saya lakukan, yaitu ruqyah, pembacaan beberapa asma Allah, syahadat, sholawat, haqqullah dan lain sebagainya tadi. Nah, sekarang tinggal medisnya. Untuk medisnya, karena kita ini bukan dokter, kalau medis tentu harus ditangani dengan media yang berupa sebuah obat, gitu intinya, obat yang nyata lah begitu, karena tubuh kita ini kan nyata, raga kita ini. Nah, untuk raga kita, untuk medisnya, kalau dokter menggunakan obat-obatan kimia, ya itu dokter, karena kita ini cuma alternatif, maka kita pun obatnya juga yang alternatif, yaitu herbal. Herbal yang kita gunakan ini ruqyah kesehatan. Ini adalah paket ruqyah kesehatan. Yang pertama kita menggunakan daun bidara, atau di dalam Al-Quran disebut sebagai daun syit, sebagai daun syit. Ini
saya menggunakan daun bidara dan daun kelor. Karena dua pohon ini adalah pohon yang mempunyai energi sangat positif, sehingga sangat ditakuti oleh bangsa jin. Dua ini untuk menghilangkan susuk, ilmu-ilmu hitam, termasuk orang susah mati, saya bisa menggunakan daun kelor untuk ilmu-ilmu kejadukan, kanugrahan. Ketika orangnya ingin dilepaskan, biasanya saya menggunakan daun kelor dan daun bidara ini. Tentunya saya mengambil asbabun nuzulnya dari beberapa kitab, termasuk kitab Mambaul Hikmah, yaitu untuk saudaraku yang panjenengan pengen menggunakan daun bidara dan garam seperti ini untuk pembersihan rumah atau untuk pembersihan diri, nggak harus beli, bisa sampean buat sendiri. Cara membuatnya, yang pertama cari daun kelor dan daun bidara, garam kasar, krosok, air majid, terus minyak non alkohol. Minyak ini adalah sunnah dari baginda Rasulullah, bukan minyak untuk yang lainnya. Diambil aja sunnah. Kalau minyaknya saya lebih suka minyak kasturi seperti yang disukai baginda Rasulullah. Ketiga hal media ini, garam, daun bidara, kelor, garam, dijadikan satu. Lalu setelah itu sholat taubat, sholat hajat, baca Al-Fatihah 77 kali, sholawat 77 kali, ayat kursi 77 kali. Itu diamalkan selama 7 hari. Selama 7 hari berpuasa. Nanti setelah mengamalkan riyadoh yang saya sampaikan tadi, bikin selamatan. Terus setelah itu medianya bisa untuk ruqyah. Ini kalau panjenengan ingin jadi peruqyah, saya kasih tahu tata caranya membuat ruqyah untuk medianya, termasuk rumah yang mungkin pernah buat gantung diri, atau mungkin pernah keterekan, atau pernah ada pembunuhan dan lain sebagainya, yang di situ biasanya ada gangguannya, termasuk gangguan sihir, bisa dengan media ini. Ini nanti yang merah untuk mandi, dan yang hijau ini untuk mandi. Yang hijau, tutup hijau ini untuk mandi, yang merah untuk disiramkan di rumah, dicampurkan. Nanti setelah mandi, terus setelah itu ini kunir putih untuk penyakit kanker. Saya menggunakan kunir putih. Kalau kunir kuning untuk ketempelan, ibu nanti yang kunir kuning ini gangguan yang di bagian perut, bukan karena ketempelan. Sama madu. Jadi madunya 1 sendok, ini setengah sendok dimasukkan di kelapa muda, dibakar, terus nanti disamen minum, Tapi setelah nanti disiramkan di rumah, terus ini nanti dibuat mandi atau dibuat ruqyah, disiramkan di kepala, terus baru minum ini. Ini namanya paket ruqyah kesehatan. Ini 1 paket. Terus yang kedua, ini paket ruqyah keselamatan. Jadi untuk sarana keselamatan, salah satunya yang pertama tasbih ini dari kayu bidara. Ini nanti digunakan untuk berzikir, bukan untuk jimat, tapi untuk zikir, mengingat kepada Allah. Nanti yang pertama menggunakan dengan tasbih ini, terus yang kedua gelang, terus sorban, terus rompi dan lain sebagainya. Nah, ini untuk ruqyah keselamatannya, Nah, sekarang saya minta panjenengan pihak keluarga menyiram-nyiramkan di rumah, Nah, cara menggunakannya, panjenengan yang pesan online seperti ini. Tapi saya nggak nyuruh jenengan pesan ya. Kalau yang mau monggo, juga enggak apa-apa. Kalau mau buat sendiri ya monggo. Garam merah dimasukkan ke air wudhu. Ini air wudhu panjenengan, Siapa tadi? Iya, air wudhu yang ditampung boleh. Terus setelah itu dimasukkan garamnya, terus daun bidara sama kelornya dimasukkan. Terus yang kedua, garam tutup hijaunya. Ini yang dibuat untuk mandi. Terus yang kedua dikasih daun bidaranya. Nah, ini monggo saya minta pihak keluarga ini disiram-siramkan di seluruh rumah. Monggo, terus ini nanti untuk ruqyah. Siap. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Jangan lupa untuk selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, cinta kepada sama dan baik, dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.